Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maktubun haulal arsy qabla an yakhluqal khalqa bi arba'ati alafi amin wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada au kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah ngaji pulo yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah sampai kepada kita, karunia iman, karunia Islam, karunia menjadi bagian dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda Nabi ini termasuk salah satu umat yang punya banyak keistimewaan di dalamnya. Dari banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada ini umat, di antara salah satunya Allah berikan keistimewaan kepada kita ini ada masa-masa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masa-masa ini tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Qur'an tercatat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya ada bilangan atau ada bagian bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia, yang dikuatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya, salah satun mutawalliyatun, 3 bulannya tersambung dan satunya terpisah. Yang tersambung itu Nabi SAW menjelaskan, yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka pada bulan-bulan yang 4 ini kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menzolimi diri kita. Jangankan menzolimi orang lain, menzolimi diri kita aja kita nggak boleh. Apa sih perkara yang bisa menzolimi diri kita itu? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang buruk itu adalah orang yang menzolimi dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Padahal dia hidup di buminya Allah, dikasih nafas oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, kok beraninya bermaksiat kepada Allah. Makanya orang yang maksiat itu berarti dia tidak yakin dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, man lam yarda bi qada'i wa qadari wa man lam yasbir 'alal bala falyaltamis robban siwai. Barang siapa yang tidak ridha dan tidak ngerti dengan qada, tidak ridha dengan takdir dan qadaku,
tidak sabar atas segala sesuatu yang telah menimpa kepadanya. Sabar ini kata Imam Ghazali ada 3. Pertama, sabar untuk taat. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dari musibah. Sabar untuk taat itu pahalanya besar. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Mukasyaf al-Qulubnya dalam bab sabar, sabar untuk taat itu kalau kita bisa sabar dalam ketaatan, maka Allah akan angkat derajat kita 400 derajat di surga. Kemudian ada lagi sabar yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu tingkatan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Berat, apalagi yang suasananya, keadaannya, teman-temannya yang mengarah kepada kemaksiatan. Kalau di situ kita bisa sabar supaya kita betul-betul taat terus kepada Allah, kita bisa sabar untuk taat kepada Allah dan bisa sabar untuk tidak maksiat kepada Allah, maka Allah angkat derajat kita 500 derajat di surga. 500 derajat ini satu derajat dengan derajat yang lainnya ma baina sama'i wal ard. Perbandingannya itu antara langit dan bumi. Dan sabar yang ketiga ini sabar atas musibah. Musibah yang menimpa kepada kita, apapun bentuk musibahnya. Apapun bentuk musibahnya, kalau kita sabar, maka Allah akan angkat derajat kita 700 derajat. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci sekali kepada orang-orang yang tidak ridha, tidak yakin dengan qada, dan tidak mau bersabar. Kata Allah begini, saking marahnya Allah, falyaltamis robban siwaya. Ini bisa gak sih? Falyaltamis robban siwaya. Silahkan cari Tuhan selain aku. Di mana cari Tuhan selain Allah? Nggak ada Tuhan selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Menciptakan segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Dan syaratnya menjadi Tuhan itu harus bisa menciptakan, bukan merubah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Syaratnya menjadi Tuhan itu harus bisa mengadakan dari yang tidak ada, bukan merubah. Kalau merubah manusia bisa. Bentuk aslinya pohon dirubah jadi seperti banyaklah hiasan-hiasan. Ya kan? Bentuk aslinya daun dirubah menjadi kertas, rubah. Tapi mengadakan dari yang tidak ada tuh bagaimana caranya? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dari yang tidak ada dan mentiadakan dari yang ada. Itu syarat jadi Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan selain Dia. Makanya kita harus meyakini ini dalam kehidupan kita. Harus meyakini Allah sepenuh hati dalam kehidupan kita. Yakin kepada Allah. Falyaltamis robban siwaya. Silakan kamu cari Tuhan selain aku. Nah, maka di bulan yang mulia-mulia ini kita tidak boleh menzalimi diri kita dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Maka bulan yang hari ini kita berada di dalamnya adalah bulan Muharram. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan Muharram Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan? Kenapa sih nggak bulan Maulid Nabi? Padahal di situ ada Nabi dilahirkan. Ya kan? Beda lagi tuh pembahasannya. Bulan Muharram itu Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram. Bulan Muharram itu adanya setelah bulan Zulhijjah.
Setelah bulan Zulhijjah itu, di bulan Zulhijjah ada manusia-manusia yang Allah izinkan untuk mereka bisa beriktikaf di Arafah, berwukuf di Arafah. Apa janji yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang bisa berwukuf di Arafah? Dosa-dosa mereka Allah ampuni seperti bayi yang baru lahir. Orang yang tidak bisa wukuf di Arafah ada keutamaan berpuasa pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Apa keutamaan puasa di tanggal 9 Zulhijjah? Allah ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya bulan Muharram adalah bulan yang dimasuki oleh mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang enggak punya dosa. Sehingga hikmah dari bulan Muharram, kita masuk bulan Muharram itu saat dosa-dosa kita hilang. Artinya kita buka lembaran baru. Kita buka lembaran baru untuk tahun ke depan. Dan bulan Muharram sendiri itu mutiaranya, puncaknya adalah di tanggal 10 nanti, hari Ahad. Setiap bulan tuh dia punya mutiara, punya pusaka. Bulan Zulhijjah pusakanya, mutiaranya 1 sampai tanggal 9. Ya Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar wa syaf'i wal watar wal laili idza yasar. Di bulan Ramadan mutiaranya adalah dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 29. Di selain bulan-bulan itu, setiap 3 hari setiap bulan ya, atau disebut dengan Ayyamul Bid. Yang di situ kita disunahkan untuk berpuasa 13, 14, 15. Kalau enggak dari mulai 14, 15, 16. Nah, bulan Muharram sendiri itu keutamaannya adalah pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Ada peristiwa apa sebenarnya dalam hari Asyura ini? Banyak sekali peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram itu, atau disebut dengan Asyura itu. Di antara salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Muharram pas tanggal 10-nya adalah wa qala ba'duhum innama sumiya Asyura li annahu Asyura asyra karamatin. Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan kenapa disebut dengan hari Asyura? Allah memuliakan umat ini pada 10 kemuliaan. Ya, disebut dengan Asyura itu karena Allah memuliakan umat ini pada 10 kemuliaan. Yang pertama adalah akramallahu hadil ummah awwaluha syahrul Rajab. Pertama dari 10 Muharram, dari yang Allah katakan 10 itu, maka ada 10 kemuliaan di dalam umat yang Allah letakkan, yang Allah berikan kepada umat ini. Yang pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebut dengan Syahrullah, disebut dengan bulannya Allah. Kenapa disebut dengan bulannya Allah Subhanahu wa taala? Ala inna Rajab syahrullah al-asab. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati, wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi bulan Rajab itu disebut dengan bulannya Allah karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat terhadap hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan pada bulan itu. Artinya kita tuh dikasih kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menjadikan bulan Rajab itu untuk terus kita beramal. Jangan maksiat, jangan berbuat dosa. Dan bulan Rajab itu ada peristiwa besar di mana Nabi kita Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pergi berjumpa dengannya, menerima perintah terbaik yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Berapa kali Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah? Hampir 50 kali. Dikasih 50 waktu sholat, diturunkan menjadi 45, kembali lagi ketemu sama Allah.
Siapa yang berani usul supaya sholat itu diringankan? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang paling banyak jasanya untuk umat ini. Allah perintahkan Nabi Musa untuk usul sama Nabi Muhammad karena Allah sangat mencintai kepada Nabi Muhammad. Biasa namanya orang lagi cinta itu. Ini saya tidak mengatakan Allah yang orang ya. Orang tuh kalau cinta dia akan senang ketemu. Ini misal, tamsil. Kan kalau seseorang tuh lagi cinta sama seorang, dia kalau ketemunya aja udah seneng banget, apalagi ngobrol. Maka caranya Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjumpa dengan Nabi Muhammad, akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk usul supaya kamu silahkan minta keringanan deh kepada Allah supaya sholat diringankan menjadi lebih sedikit daripada 50 waktu. Itu caranya Allah, karena Allah senang banget sama Nabi Muhammad. Takriman wa ta'ziman wa mahabbatan ila Rasulillah. Itu bolak-baliknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Itu cara Allah memuliakan Nabi Muhammad. Rindunya sang Khalik kepada makhluk yang dia cintai, makhluk yang dia ciptakan. Bolak-balik. Sampai akhirnya dapat sholat 5 waktu. Kemudian wa Sya'ban syahri. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulanku? Karena pada bulan Sya'ban nazalat fihi ayatun ta'ziman li Rasulillah. Karena pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bersolawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibnya kita diperintahkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersalawat kepada Nabi itu lagi lalainya aja dapat ampunan dosa. Termasuk salah satu amal yang kita lagi lalainya aja dapat ampunan dosa itu sholawat. Baca Quran kita harus wudu, sholat harus wudu. Mau ketemu ulama kita harus siap-siap. Mau mandang wajahnya ulama kita juga harus bersiap-siap. Antum lagi lalai sholawat, Allah ampuni dosa antum. Satu-satunya amal yang bisa dikerjakan kapanpun kecuali dalam keadaan di WC ya sholawat kepada Nabi. Nggak perlu ngapa-ngapain antum. Udah lagi lalai. Antum lagi lalai, selalai-lalainya lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung Allah ampuni dosa-dosa antum itu. Jadi bersolawat kepada Nabi itu luar biasa efeknya. Sebenarnya kalau kita solawat kepada Nabi itu bukan untuk Nabi, tapi baliknya untuk kita sendiri. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang bersolawat kepadaku, dia berarti secara tidak langsung mengenalkan nama ayahnya dan seluruh kakek-kakeknya. Bang Haji Alpin solawat nih sama Nabi satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti secara tidak langsung Bang Haji Alpin telah mengenalkan beliau dan keluarganya, ibunya terus sampai keturunan ke atas-atasnya itu kepada Nabi. Ini loh, saya anak ke si Fulan, saya punya kakek namanya si Fulan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku doa. Maka Nabi mengatakan, bersolawatlah kepadaku. Maka dia bersolawat kepada Rasulullah, selesai masalahnya. Dan dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, akan aku ganti seluruh doaku untuk hanya bersolawat kepadamu. Izan, kalau kamu suka, tukfahammuka wa yukfar zambu. Kalau kamu setuju, kalau kamu suka, maka seluruh masalahmu akan hilang, maka dan seluruh dosamu akan Allah ampuni. Jadi kalian itu ya doa-doa, tapi dengan kita menyebut nama salawat, kita menyebut nama Nabi itu udah selesai masalah kita. Apalagi sholawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi habibikal mustafa ya Rasulullah fasfa' lana indal maulam azim. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar Nabi Adam mengucapkan inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bijahi habibikal mustafa ya Ahmad ya Ahmad ya Ahmad. Maka fahtazza sama, arasnya Allah bergetar, teman-teman.
Ada suara yang nggak tahu dari mana datangnya. Kaifa arafta Ahmad walam akhluqhu. Bagaimana wahai Adam kau bisa mengetahui Ahmad sementara kau belum pernah menciptakannya? Nabi Muhammad tuh di zaman Nabi Adam udah ada belum? Jasadnya belum ada, tapi nurnya sudah ada. Maka Nabi mengatakan, Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, siapakah Nabi yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Aku. Dan siapakah Nabi yang terakhir? Aku. Jadi Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Aflaq pakai kaf bukan pakai qaf. Kalau tidak aku ciptakan kau hai Muhammad, sungguh aku tidak akan ciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi antum bisa duduk di situ kan karena barokahnya Nabi. Fahtaza sama arsy Allah bergetar. Dengan kamu menyebut nama Ahmad, maka kamu akan aku pertemukan dengan istri kamu. Dengan kamu menyebut nama Muhammad, akan aku ampuni semua kesalahan-kesalahan kamu ketika di surga. Coba. Betapa mulianya baginda Rasulullah SAW. Dulu di musim pacaklik kota Mekah itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ini saya baca dalam kitabnya Kiai Idrus Romli. Keutamaan sholawat nariyah. Itu beli di Gramedia udah ada tuh. Keutamaan sholawat nariyah. Itu ternyata sholawat nariyah itu yang bikin Sayyidina Abdul Muthalib. Sayyidina Abu Thalib, pamannya Nabi. Itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Sayyidina Abu Thalib ke atas bukit, dan Abu Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengangkat kedua tangannya sambil bertawasul kepada anak kecil yang beliau bawa. Ya Allah, dengan keberkahan anak kecil yang saya bawa ini turunkan hujan. Maka seketika itu turun hujan. Ketika Rasulullah telah wafat, Madinah 3 tahun gak turun hujan. Maka para sahabat minta izin kepada Sayyidatuna Aisyah istrinya untuk membuka kubah Madinah sedikit. Makanya kalau kita lihat kubah Madinah itu kan ada kayak sedikit agak terbuka, ya. Kayaknya kubah Madinah sedikit kayak ada bekas bongkaran. Itu lupa di zaman, pokoknya di zaman sahabat. Maka para sahabat mengatakan, ya Allah, kami bertempat tinggal di tempat Nabimu istirahat. Maka pandanglah ke tempat beliau istirahat. Maka langsung Allah turunkan hujan. Makanya ada sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad. Dengannya semua tali-tali kesempitan akan dibuka. Wa tanfarju bihil qurab, semua kesusahan-kesusahan akan Allah hilangkan. Wa tunalu bihir raghaib, kita akan sampai kepada derajat-derajat mulia. Wa husna wa tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunal wa husnul khawatim wa yusasqal ghamam. Ya Allah, dengan bersalawat kepadanya hujankan, kirimi kami hujan. Seketika itu hujan. Nah, nama Nabi Muhammad disebut. Bagaimana kalau kita ikut pakaian Nabi Muhammad, berjalannya ikut Nabi Muhammad? Kalau kita ini belum yakin dengan Nabi kita, akhirnya kita yakinnya dengan apa? Gaya-gayanya mereka. Maka di antara peristiwa nanti yang akan kita ceritakan ini adalah peristiwa di mana Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, yang aturan puasanya hanya 1 hari, tapi Nabi karena pengen nggak sama mereka, akhirnya puasa 2 hari. Kemudian yang kedua adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram yang mau kita bahas ini. Karena pada bulan ini Allah Jalla Jalalu di tanggal 10-nya banyak sekali memberikan keagungan-keagungan pertolongan kepada para nabi-nabi. Di antaranya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Taubat di sini berarti bukan Nabi Adam berbuat salah. Ya. Nabi Adam melakukan hal itu memang udah perintah Allah. Emang udah settingannya kayak gitu. Emang udah didesain kayak gitu sama Allah tuh. Maka pada tanggal 10 Muharram Allah terima taubat bagi Nabi Adam. Kemudian
Wa fihi Nuhun minas safinati, dan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam Allah Subhanahu wa taala sandarkan perahunya yang begitu lama berlayar, kurang lebih katanya 40 hari 40 malam itu, di Bukit Judi juga pada tanggal 10 Muharram. Gimana ayatnya? Wastawat alal judi itu gimana ayatnya? Hah? Awalnya apa Ustaz Fakih? Juz 12 coba. Wastawat alal judi itu loh. Jangan sampai Aji yang jawab. Nggak tahu. Nanti ya cari ayatnya. Kemudian di antara kemuliaan Muharram di tanggal 10 itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam dimenangkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa tuh dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke manusia paling buruk di dunia. Siapa itu? Dan kata Nabi, Fir'aun hadil ummah Abu Jahlin. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Jamaah sekalian, orang tuh kalau nggak punya takwa, kalau nggak punya iman dalam hati, setinggi apapun derajat dunianya, maka hina matinya. Hina matinya. Fir'aun tuh raja, matinya tenggelam. Abu Jahal tuh kaya raya, disegani, di suku Quraisy itu disegani, matinya itu dibunuh sama anak kecil. Bahkan di kuburnya tuh saking bau busuknya itu, badan jasadnya dia tuh, itu nguburinnya tuh pakai bambu yang panjang dimasukin ke dalam tumpukan-tumpukan sampah. Hina. Makanya kata Sayyidina Umar dalam Nasha'ihul Ibad, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Orang tuh kalau punya harta, lu ngomong bercanda aja jadi motivasi. Bener. Bercandanya ngomong kalau dia punya duit banyak tuh jadi motivasi. Oh siap, dicatat bahkan direkam. Tapi orang tuh kalau nggak punya duit, walaupun dia ngomong serius, apaan sih lu ngomong kosong aja lu ngomong. Betul nggak? Iya. Itu udah hak loh. Izzud dunia bil mal. Orang dunia tuh menganggap kemuliaannya dengan banyak harta. Wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Tapi orang akhirat itu menganggap kemuliaan siapa orang yang paling banyak amalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini kalau ke masjid, mau jenderal bintang berapapun, kalau ke masjid tetap meletakkan kepalanya yang mulia ke tempat yang paling hina, tempat sujud. Mau dia tukang sampah, mau dia tukang air, siapapun, kalau udah datang ke masjid, sendalnya wajib dibuka dan dia berani meletakkan kepalanya yang paling mulia ke tempat yang paling hina. Artinya apa? Kemuliaan itu bukan dari bintang yang ada di baju kita. Bukan dari harta. Kemuliaan itu dari amal. Ketika kita takwa, maka kita punya mulia. Namrud laknatullah itu secara dunia dia mulia, matinya bagaimana matinya dia tuh? Datang wabah nyamuk, dia mengatakan tuh dalam Al-Quran, semua istana kunci pintunya, terutama kamar saya. Namanya nyamuk kecil banget, nggak ada nyamuk yang masuk kecuali satu nyamuk yang nempel di hordengnya dia itu. Orang-orang udah pada tidur, semuanya udah aman, dia tiba-tiba nyamuk yang sayapnya patah sebelah kanan itu masuk ke dalam hidungnya Namrud itu. Bapak tahu,
Ibu tahu Namrud matinya bagaimana? Namrud mati di atas singgasananya dia yang terbuat dari lapisan sutra, dipukul oleh prajurit-prajuritnya kepalanya itu. Jadi memang nggak ada kemuliaan orang-orang nggak taat itu. Makanya fala tazlimu fihin anfusakum, kata Allah di bulan-bulan itu, jangan kau hinakan diri kamu dengan kemaksiatan. Nah, Firaun tuh mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk berdakwah kepadanya. Firaun ini kan kejam banget ya nih. Enggak punya kasihan Firaun tuh. Firaun tuh dalam tafsir Sawi, dia tuh pendeknya tuh 40 segini nih. 40 nya segini nih. Pendek. Dia tuh jelek banget Firaun tuh. Jelek ahli neraka lagi. Wah, jelek banget. Kan beruntung punya harta aja dia. Pendeknya dia segini nih. Dan dia tuh janggut sama badannya, dia panjangan janggutnya. Segini tahu, kebayang nggak? 40 ini segini nih. Ini dalam tafsir Sawi. Saya punya sebentar di ini ada. Gimana ayatnya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Sebentar, biar jelas ngejelasinnya. Sebentar. Idhab. Semoga ada di sini. Firaun itu benar-benar dia pendek. Sini nggak ada Sawi. Ntar. Kalau di tafsir Sawi ada itu, pendek tinggi badannya. Di sini nggak ada. Pokoknya dia tingginya 40 lah, segitulah. Dan dia tuh biar kelihatan tinggi, dia tuh kayak pakai apa? Dia bikin kayak orang yang pakai kayak jalan pakai bambu gitu tuh. Apa namanya? Egrang. Karena dia jelek, hitam, ahli neraka lagi dia. Boleh kita mencela orang yang udah jelas ahli neraka, boleh. Jangan kita cela agak nih gendut, ya kan, jelek, hitam, tapi ada yang mau gitu kan. Jangan. Nah, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini gak terima dengan ajakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka perintahkan seluruh prajuritnya untuk mengejar Fir'aun dengan kaumnya. Depan lautan, belakang Fir'aun, kanan kiri udah gak ada siapa-siapa. Kaumnya mengatakan inna lamudrakun, kita celaka, kita tenggelam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala buka lautan dengan perintah Allah. Nabi Musa berjalan. Ketika Nabi Musa dengan kaumnya sampai, Fir'aun di tengah-tengah, Allah tenggelamkan. Dan dia sempat bertaubat. Qalu, ya gimana ayatnya? Amanna bi rabbi gimana ayatnya? Qalu amanna bi rabbil alamin. Qalu apa qalu sih? Qalu amanna bi rabbil alamin. Itu Fir'aun, masa ente sudah mati enggak taubat-taubat? Fir'aun tuh mau matinya taubat dia. Makanya kalau kata Ustaz Hidayat, jangan kalah sama Fir'aun. Ente udah umur 40 masih aja ninggalin sholat. Udah umur 40 tahun masih main catur berhari-hari. Udah umur 40 tahun masih main biliar di handphone tuh gini. Azan los. Sekarang ganti PES. Yo. Hati-hati teman-teman di sini yang sudah 40 tahun ini. Kalau buru-buru nggak ambil sikap untuk baik, maka wali'auzubillah min dzalik su'ul khotimah. Penentuan kita nih kata Nabi di usia 40. Kata Nabi, orang tuh kalau usianya 40 tahun kok rizkinya segitu, cikal bakal nggak kaya.
Segitu aja rezekinya, nggak bakal kaya udah. Jadi nggak usah ngoyo. Tapi kalau di usia 40 tahun kau pas terbuka semuanya, rezekinya terbuka, ibadahnya sempurna, berarti cikal bakal akan ada kesuksesan dunianya. Cikal bakal akan ada kesuksesan dalam kematiannya, yaitu husnul khotimah. Yang 40. Bukan berarti yang sebelum 40 nggak mau taat, bukan. Kalau saya juga kan masih 35 tahun. 25 ya. Hah? Baru kemarin bikin KTP balik. Cuma nikahnya duluan aja ini. Anaknya udah 4. Allahu Akbar. Maka namanya orang-orang Arab itu dari keturunan Yahudi, dan Yahudi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Ketika Nabi SAW pergi ke kota Madinah, Nabi mengatakan, mahadzal yaum, ini hari apa? Kenapa kalian pada puasa? Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Mekah mengatakan, anjallahu Musa ila Firaun. Wahai Muhammad, hari ini tuh hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Firaun, menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Fasumahu, maka kami berpuasa untuk memuliakan itu. Kata Nabi Muhammad, fanahnu aula bi Musa minkum. Yang pantas berpuasa memuliakan Musa ya kami. Kamu tuh siapa? Aku dengan Musa sama-sama seorang utusan Allah. Dan kami bertauhidkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, ya udah, kita juga jangan mau kalah sama mereka. Fanahnu ahaqqu bi Musa minkum. Dalam riwayat, fanahnu aula bi Musa minkum. Yang lebih berhak atau lebih pantas memuliakan Musa adalah kami. Tapi Nabi mengatakan, tar. Kalau kita sama mereka ya nggak ada bedanya. Nabi mengatakan, la in istu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau nanti tahun depan aku hidup, kita puasanya sebelum tanggal 10. Apa yang perlu disebut dengan Asyura? Yang punya batu cincin silakan dicuci. Ya, batu cincin, keris. Itu kalau di Jawa tuh kan ada tuh suroan. Itu kerbau ya, kan kerbau ya. Yang di Solo tuh apa? Apa nama kerbaunya? Siapa nama kerbaunya? Selamat. Tapi udah mati juga kayak Selamatnya itu, keracunan. Ya nggak selamat berarti namanya. Kemanisan, gula. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda yasumuna yawma Asyura fasa'alahum an zalika faqalu inna hadzal yawm adharallahu Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fanahnu nasumahu ta'ziman, katanya tuh. Bukan ke Mekah, ke Madinah, sorry. Maka kata orang-orang Yahudi, kami memuliakan Nabi Musa untuk menghormati mereka. Maka kami berpuasa. Orang Arab tuh kalau ingin memuliakan seseorang tuh dia berpuasa. Jadi kalau pengen ada tamu datang, dia tuh puasa dulu. Orang Arab itu kebiasaannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum fa'amara bi shaumihi. Yang lebih pantas, lebih berhak berpuasa adalah kami. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Tapi Nabi mengatakan, lain istu ila qabilin la suman natasi, kalau nanti aku hidup tahun depan, maka kita berpuasanya bedain sama mereka. Coba, Nabi itu dalam hal apapun gak mau sama dengan Yahudi itu. Bagaimana ya Rasulullah, kenapa kita berpuasa tanggal 9 tuh? Khaliful Yahud, membedakan antara kita dengan Yahudi. Apa keutamaan puasa di tanggal 10 Muharram tuh? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam dalam kitab Al-Matjarur Rabih,
Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Allah akan memberikan ampunan dosanya selama setahun yang telah lalu. Setahun yang telah lalu. Kapan 10 Muharram? Besok hari Ahad. Asyura. Ya. Kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Bulan-bulan haram. Nah, tanggal 10 tuh jangan telat, besok tuh puasa tuh. 1 hari aja kok. 2 hari. Pak Ustaz, kalau cuma 1 hari aja boleh nggak? Boleh. Dapat sunnah nggak? Dapat. Nabi kenapa perintahkan di tanggal 9? Supaya nggak sama Yahudi itu doang. Nabi tuh nggak pengen sama-sama mereka, karena Nabi mengatakan bagaimana hadisnya? Al-mar'u, bagaimana Ustaz Alil? Gimana bro Ustaz Evan? Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Artinya teman-teman ngaji lo kalau sama dengan orang Yahudi, na'udzubillah, hari kiamat bangkitnya sama mereka. Ya, paham ya? Jadi dalam hal apapun kita jangan sama-sama mereka. Apalagi dari gaya pakaian, gaya rambut. Kan sekarang ada orang tuh ngerubah bentuk mukanya kayak iblis. Di YouTube itu kan ada tuh. Ada yang ngerubah ngabisin ratusan juta pengen kayak anjing. Memang akhir zaman tuh udah kayak gitu. Kita ini sekarang hidup di zaman jababiroh. Apa zaman jababiroh tuh? Zaman di mana-mana semua orang rusak dan gak mau diatur. Jadi ada zaman nubuat, ada zaman mulkiyat, ada zaman jababiroh. Nubuat sudah selesai, kerajaan sudah selesai, mulkiyah. Sekarang kita ada di posisi zaman jababiroh ini. Hancur. Nanti akan datang hancurnya ini umat. Orang tuh saking gak bisa ngomong kebaikan, dia cuma bilang, lu kalau zina jangan di pinggir jalan deh, minggir sedikit. Udah nyata nih kalau sekarang. Kalau sekarang bukan di pinggir sedikit, ya kan. Lu kayak nggak punya duit aja koyok lah, ditawarin. Itu minum khamr tuh biasa banget sekarang tuh orang tuh. Bahkan jadi kalau lagi ada misalnya ulang tahun, nggak minum nggak asik nih. Na'udzubillah. Inna min asrati sa'ah, kata Nabi, di antara 10 tanda hari kiamat adalah orang minum khamr seperti dia minum air putih. Wayazharu zina wayashrabul khamr, kata Nabi. Perzinaan tampak di mana-mana, kemudian minum khamr juga nggak ada rasa malu lagi. Pinggir jalan minum khamr biasa aja tuh. Maka kata Nabi, apabila sudah datang kepada kamu zaman seperti itu, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka kembalilah kamu kepada jalannya para ulama. Itu udah zaman fitnah itu udah tuh. Yusaddiqul kadzib. Orang yang bohong dibenarkan. Ngangkat pemimpin enggak becus memimpin, diangkat jadi pemimpin. Udah ngeri sekarang nih bener. Kalau dulu Nabi mengatakan hari kiamat, aku dengan hari kiamat jaraknya antara waktu asar dan maghrib. Kalau sekarang udah mau ke maghrib 2 menit. Iya. 14 abad yang lalu Nabi bilang, aku dengan hari kiamat jaraknya antara waktu asar dan maghrib. Pendek lu. Itu tuh pendek sekali. Kalau sekarang nih udah 15 abad ini nih, 15 abad kita tinggal Nabi, udah berapa menit lagi mau ke maghrib ini. Maka tinggal tunggu masanya aja. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hancurkan dunia aja. Allah turunkan langit, Allah angkat bumi,
kita kemudian dimentalkan tuh. Akhirnya kita mengatakan wa qalal insanu malaha. Ini hari apa ini? Mereka langit bumi mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Dihancurkan kata bumi langit, ini adalah hari yang pernah dijanjikan oleh Tuhanmu. Yasdurun nasu ashtata liyurau, mereka digiring dalam keadaan telanjang. Ini zaman apa? Jababiro. Zaman kita ini udah nggak bisa ngomong kebaikan. Jangan salah, Jababiro. Ada Jababiro, ada Ashabul Jabiro. Kalau Jababiro itu zaman rusak, kalau Jabiro itu ente pakai perban, bagaimana cara wudhunya? Sahibul Jabair. Ini kadang-kadang saya suka bingung sama orang-orang yang pakai perban, wudhunya tuh gimana? Padahal itu anggota wudhu yang dia kena tuh. Udah gitu tayamum doang. Tayamum pakai air kan lucu. Ente pakai. Nanya, punya ustadz juga alumni Temboro, tinggal ditanya. Ya kan? Belajarnya di Temboro 10 tahun, di Sukabumi 3 tahun. Di Pakistan 1,5 tahun. Ini Ustadz gimana nih kalau saya pakai perban, wudunya bagaimana nih? Ini liatin nih kan, anak ngaji pro diliatin. Pas lagi wudu, air gitu doang. Pantesan lu sholat gak khusyuk-khusyuk. Ya bingung cara sholatnya. Dia kira kayak gitu sah kali. Tanya. Ada namanya Ashabul Jabir. Ashabul Jabair. Paham ya di sini ya? Kalau pakai perban tuh kan kalau dibuka agak keliru, agak susah. Ada apa sih? Kecoa. Dimatiin aja, dimatiin. Diplastikin. Iya. Ini bagaimana hari kiamat sama kecoa aja ngaji nggak? Pantesan kita nggak kayak Imam Malik. Pantesan ilmu nggak masuk-masuk. Ya karena gitu masih terkesan dengan kecoa. Kenapa jadi Imam Malik? Imam Malik itu dalam riwayat ngajar musim dingin di emperan Madinah. Tiba-tiba lagi nerangin hadis Nabi. Ini kalau nggak bisa nggak usah pakai ini aja, nggak apa-apa kali. Oh ini. Nggak usah dipakai. Oh pakai itu ya. Dipegang aja lah. Lagi nerangin hadis baginda Rasulullah SAW di musim dingin keringetan. Tapi terus beliau baca Bismillahirrahmanirrahim wa bihi qala haddatsana Ma'mar qala haddatsana Zubair qala amba'ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Selesai taklim, selesai madrasah, ditanya sama muridnya, "Syekh, padahal ini musim dingin sekali ini. Madinah lagi dalam keadaan minus parah ini. Kenapa engkau seperti orang kepanasan?" Kata beliau, diceritakan dalam beberapa mu'arikh riwayat, lagi tengah-tengah baca hadis Nabi, kaki saya kesengat kalajengking. Nggak pantas buat Maliki memutuskan sabda Nabi karena cuman sakitnya kalajengking, sengatan kalajengking. Ente dengar hadis main handphone, kalau nggak kurang ajar. Iya, Imam Malik nggak mau memutuskan hadis Nabi, coba. Ya nggak? Imam Malik nggak memutuskan sabda Rasulullah SAW karena lagi baca hadis Rasulullah. Nggak mau memutuskan. Sengatan kalajengking yang beracun itu nggak mau dibuka. Enggak. Ini cerita jelas banget ini. Makanya jadi Imam Malik yang ngarang Shahihul Muwatta, yang ngarang kitab
yang ngarang kitab Muwatta yang dihafal oleh muridnya dalam jangka perjalanan dari rumahnya Imam Syafi'i ke madrasahnya Imam Malik 1 hari doang. Itu kurang lebih 6 jilid lah kitabnya itu. Ketika Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Malik, ditanya, siapa di luar? Saya Muhammad bin Idris. Mau ngapain antum? Mau belajar sama Tuan. Kalau kamu mau belajar sama saya, syaratnya harus hafal kitab saya. Beres Tuan, saya udah hafal kitab Tuan. Kemarin saya dengar bayannya Kiai Ubed. Imam Syafi'i itu termasuk salah satu manusia yang cerdas Allah ciptakan di dunia ini. Jadi komputer sekarang kayak apapun, laptop itu kan berapa giga sampai 1 tera, itu kalah dengan kecerdasannya Imam Syafi'i, otak Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu kalau beliau ke pasar, disuruh ibunya ditutup kupingnya ini dengan kain ihram supaya nggak denger. Kenapa? Kalau denger pasti hafal sampai mati. Ya kayak Ustaz Hidayat lah, pojok kanan, lembar kiri, ke apa segala macam, ayat gini, lembar segini gitu. Itu Imam Syafi'i di atasnya itu. Punya guru Imam Malik. Imam Malik ya kayak Imam Malik itu dalam riwayat di Madinah nggak pernah pakai sendal. Kenapa? Nggak pantas buat Maliki menggunakan telapak kaki sementara di bawah tanah ini ada manusia terbaik yang Allah ciptakan. Imam Malik mengatakan, aku selama hidup tidak pernah mengatakan Muhammad kecuali bisa dipastikan aku dalam keadaan suci. Ngerti nggak maksudnya? Artinya beliau nggak pernah bersalawat, nggak pernah mengucapkan Nabi Muhammad kecuali beliau dalam keadaan suci. Makanya jadi Imam Malik, Shahibul Muwatta, yang punya kitab Muwatta, gurunya Imam Syafi'i, ya kan, gurunya Imam Ahmad ibn Hambal, gurunya Imam Sufyan, Masya Allah. Makanya jadi imam ente ada kecoa, tinggal diambil aja kecoa. Kalau kecoa masih aman ya, tikus. Kalau tikus geli banget itu. Apalagi nying-nying itu, aduh gelinya Masya Allah tuh. Mendingan bayar orang 10.000 deh, gue suruh ngambilin itu deh. Ya, Masya Allah. Paham ya di sini ya? Maka kita harus punya adab kepada ilmu, supaya ilmu kita masuk. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara sunnahnya dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan ya, sunnah ketika tanggal 10 Muharram tadi saya tulis di sini. Wa yustahabbu fihi at-tawsi'atu 'alal iyali wal aqaribi wat tasadduqu 'alal fuqara'i wal masakin. Wa yustahabbu, dan disunahkan fihi pada hari itu besok pada tanggal 10 Muharram, atau si'atu alal iyal, meluaskan rizkinya kepada keluarganya, wal aqarib, dan kepada kerabatnya, wat tasadduqu, dan bersedekah, alal fuqara'i wal masakin, bersedekah terhadap fakir miskin, min ghairi takallufin, jangan memaksakan kehendak, kalau nggak mampu nggak usah. Maka di sini Haji Alpin, Haji Yustiar, Haji Arifin, Kodani, jangan sampai besok tanggal 10 nggak sedekah buat keluarganya, terutama tanggal 10 kan pas hari Minggu, ajak makan di luar, jangan PRJ ngap, ngantri macetnya tuh Masya Allah berjam-jam. Ustaz kok tahu, lihat berita aja. Ya, dibawa istrinya, terutama istri. Kata Nabi, ma akraman nisa illal karim wala ahanahunna illal laim. Orang yang paling mulia, tidaklah orang yang mulia kecuali dia yang bisa memuliakan istrinya, dan tidaklah orang yang paling hina kecuali dia yang menghinakan istrinya. Maka kata Nabi, kalau kamu pengen lihat orang itu mulia atau tidak, lihat bagaimana perlakuan dia terhadap istrinya. Istri dicuekin aja istri. Diajak negornya pas lagi mau.
Saya punya kitab namanya Asrarul Jima. Rahasia-rahasia berhubungan badan. Nggak ada terjemahan. Itu di situ disebutkan ternyata termasuk pelanggaran besar tuh ngajak hubungan HB sama istri itu mulai malam itu. Jadi mulai pembukaan itu mulai dari pagi harusnya. Mulai mesra-mesranya itu. Dari pagi diem-diem gitu dan pas malam gece-gece anak udah tidur. Satolil. Dari pagi Satolil. Jangan diranjang, ketahuan nanti sama Ustadz Rio, sama Ustadz Ikam. Apalagi sama Pak Awi. Jadi memang ternyata yang baik itu cara mengajak itu dari mulai siang, bukan dari mulai malam. Bukan dari pas lagi pengen, enggak. Dari siang tuh udah ada kalimat-kalimat yang mengarah ke situ. Biar dia tuh persiapan gitu kan. Maka kata Nabi, orang yang paling baik di antara kalian khairukum li ahli adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Apalagi besok nih tanggal 9 nih beli emas 20 gram gitu. Fa'ilam yajid syai'an, kalau seumpama kamu nggak menemukan sesuatu, artinya gini, kalau seumpama kita nggak punya duit, falyuwasi khuluqahu, ya paling nggak ada kalimat-kalimat yang bikin istri seneng. Misalnya pas nggak punya duit, wah ya Allah kemarin ngaji suruh sedekah sama istri, nggak punya duit nih, kamu hari ini cantik banget, kamu tuh dari banyak perempuan kamu yang paling cantik. Nah, ya. Padahal dia juga sebenarnya gue malas sama lu, terpaksa aja ini. Terus wa yaqufu an zulmihi, kalau belum punya istri jangan berbuat maksiat. Kalau pas gak punya duit, maka di sini beruntung banget nih ya. Saya niat besok tuh ya ke santri, kalau saya tuh nanti insya Allah neraktir santri aja lah besok lah tanggal 10 lah neraktir santri. Nah, teman-teman tinggal neraktir ke keluarganya ya, boleh yang mau ngasih makanan ngebeliin donat buat santri juga boleh tuh ya, es teler Bahia juga boleh. Mana tuh es telernya tuh baru kemarin, soalnya es telernya baru kemarin dia, kalau lagi tekor juga gue kata kuku. Ya paling enggak kalau SLR biasa 10.000 ini 5.000 gitu kan. Diskon. Kata ulama, ini pertama Nabi dulu lah. Jangan ya. Nabi bilang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Faidul Mukhtarah, man wasa'a ala iyalihi, man barang siapa wasa'a yang meluaskan, yang memudahkan ala iyalihi kepada istrinya dan keluarganya hari itu tanggal 10 besok yauma asyura, pada tanggal 10 wasa'allahu alaihi fisanatihi kulliha, Allah akan meluaskan rizkinya setahun yang akan datang. Jadi setahun ke depan tuh diluaskan rizkinya. Ayo yang punya istri, yang gak punya istri doa sama Allah. Ibu-ibu silakan minta sama bapaknya. Minta apa aja, cari yang mahal bu. Ya, diluaskan rezekinya ini. Yang punya istri ini. Wa qala al-Ajhuri, dan Imam Azhuri mengatakan, anna man qala yauma asyura, barang siapa yang membaca ayat, membaca kalimat pada hari itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau enggak? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hari itu sab'ina marratan, 70 kali, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am, 70 kali maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dia enggak suka selama 1 tahun ke depan. Allah. Pertama, sedekah buat anak istri ya, siangnya sebelum buka puasa bareng-bareng baca
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal. Berapa kali? 70 kah? 70 kali. Diamalkan insyaallah. Yang paling banget diamalkan nih yang sedekah sama istrinya ini. Sama istri dan anak-anak. Dan orang-orang fakir miskin katanya ya. Ini saya ambil pertama dalam kitab yang Nahdlatul Thalibin. Yang kedua dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, yang ketiga dalam kitab Al-Matjarur Rabih. Jadi jelas semuanya dalil-dalilnya. Paham di sini insyaallah? Pas banget hari Ahad itu besok tuh, tanggal 10 tuh. Jadi nggak ada alasan pergi sama temen. Besok tuh pokoknya prioritaskan keluarga. Kalau pengen dapat rezeki setahun tuh luas, ya. Pengen dapat rezeki setahun tuh pokoknya Allah cukupin. Besok pokoknya prioritaskan keluarga, terutama istri. Siap insyaallah. Jangan suruh masak istrinya. Wah. Ajak pokoknya hari ini kamu jangan masak dulu. Ya, bebas kamu mau makan apa terserah. Layar, oh jangan di layar, pusing kepala saya gitu. Belut maut lah, standar lah. Belut maut. Ya, belut maut boleh. Ya. Terus saya bilang nih, saya sebagai pimpinan pondok yang mau sedekah sama santri nggak apa-apa. Ya, yang mau sedekah sama santri dimakan sama para penghafal Quran. Makin banyak lagi nilai pahalanya coba. Kata Nabi apa? Dalam kitab Mishkatul Masabih, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan orang untuk perang, maka seperti perang dia. Barang siapa yang memberi sedekah kepada santri besok nih, maka dia seperti orang-orang menghafal Quran, dapat pahala seperti orang yang menghafal Quran. Ada berapa Ustaz santrinya? 26, sama ustadznya jadi 28. 40 lah tuh. 40. Ya. Ustadz Evan jangan lupa, Ustadz Evannya dikasih. Ustadz Evannya rumahnya dekat saya, jadi jangan disamain. Ya Ustadz Evan ya, masuk. Jadi kalau pengen Ustadz dapat juga datang aja ke pondok, ada Jeko bareng-bareng. Ya, Ustadznya mah beda lah kalau gitu. Amin di sini insyaallah ya. Nah, ini saya buka buat santri-santri, silahkan yang mau masih makanan silahkan ke santri-santri. Insyaallah ya. Insyaallah. Semoga Allah terima kita semuanya. Jadi besok puasa tanggal 10, yang bisa, yang nggak bisa nggak apa-apa nggak puasa. Ini puasanya bukan wajib. Ya. Kalau puasanya besok begini, misalnya kukuh, pokoknya saya nazar besok tanggal 10 saya mau puasa, jadinya wajib. Niatnya maka harus sebelum azan subuh. Maka kesempatan juga buat para ibu-ibu yang kemarin punya utang haid. Besok dibayar dengan kodok. Kodoknya selesai, kemudian sunnahnya juga dapat. Besok yang punya kodokan puasa apapun, besok dikodok pas tanggal 9-10. Paham ya? Pak Ustadz saya tanggal 9 nggak bisa nih ada acara. Ya udah 10 Pak Ustadz nggak bisa juga tanggal 11 10 aja. Nggak apa-apa. Nggak bisa juga tanggal 10 nggak apa-apa. Sedekah. Insyaallah. Nggak bisa juga sedekah. Katanya apa? Falyuasi khuluquhu, perbaiki akhlak kamu. Wa yakufu an zulmihi, jangan berbuat jangan maksiat. Nggak bisa juga baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Berapa kali? 70 kali. Kalau mau ditanya dari mana dalilnya? Dalilnya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karyanya Habib Zain Smith radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Ayah. Jam 10. Apa, Mbak? Itu Mbaknya mau nanya tuh. Ini angkat tangan. Oh ya, boleh. Pakai mic. Oh, ini mic-nya. Bisa, aman. Enggak, ini aja Bang Haji. Enggak nyampe ya? Maaf ya Bang Haji.
Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya. Saya nggak tahu nih, makanya saya mau tanya. Kalau misalnya kayak puasa ini kan sunnah ya. Kalau misalnya lupa gitu buat sahur itu mau lanjut puasa lagi itu sah atau gimana? Baik. Sahur itu bukan termasuk bagian dari syarat sahnya puasa. Sahur itu tapi bagian dari sunnah puasa yang paling utama. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Allah memberikan ampunan kepada orang yang sahur, para malaikat mendoakan orang-orang yang sahur. Ya, maka tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada banyak keberkahan. Artinya puasa apapun, baik wajib ataupun sunnah, kalau nggak sahur nggak membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya puasa wajib, yang penting ada niat sebelum azan subuh. Kalau puasanya sunnah, bangun-bangun misalnya habis bangun-bangun pas azan subuh, belum niat puasa sunnah nggak apa-apa. Karena niat puasa sunnah tuh batas akhirnya adalah azan zuhur, pas matahari istiwa tuh. Jadi kalau misalnya kita hari-hari biasa, nggak hari-hari besar Islam, hari Senin gitu misalnya, belum makan apa-apa dari pagi, pas jam 11 kayaknya nanggung puasa aja, itu nggak jadi masalah walaupun nggak diniatkan dari malam. Tapi kalau puasa wajib itu harus mabit, ya, niatnya harus dimabitkan, dimalamkan, seperti itu. Dan batas akhir niat puasa wajib adalah sebelum azan subuh, ya, seperti itu. Jadi orang puasa nggak sahur aman. Sama-sama. Ada lagi nggak? Ayah. Aman? Udah? Jadi teman-teman yang besok masih punya kodoan, mendingan jangan puasa sunnah, puasa kodok, ya. Sampaikan sama teman istrinya. Kodok dulu, niatnya di kodok. Besok saya mau puasa kodok di tanggal 10. Jadi kodoknya selesai, sunnahnya dapat. Paham di sini insyaallah? Ya, semoga Allah terima kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma akhir lana wa akhtar lana wa saddidna. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salihi ahliha ilaina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal mustafa ya Rasulullah fashfa' lana indal maulal azim. Tahhir qulubana min kulli wasfin. Allahumma akshurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa akshurna yaumal qiyamati fi zumratil Qur'an. Barik lana bil Qur'an warhamna bil Qur'an wangsurna bi tilawatil Qur'an. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna ala alladha asrafna Hauba wastur lana al-awrati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل يسول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في البال والتناهي. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.